Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian pada sehat semua ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari Twitter, dari akun yang bernama @penulismalam94. Jika mau follow silakan. Ceritanya bagus-bagus loh. Dan saya mengambil salah satu cerita yang berjudul Pemandi Jenazah. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Balik lagi ke tahun 2010-2011. Waktu itu Mimin masih sekolah SMA. Ya, unyu-unyu dan sedikit menggemaskan. Pas di sebelah rumah Mimin itu ada aki-aki yang berprofesi sebagai pemandi jenazah atau memandikan jenazah. Sebut saja namanya Ki Parmin. Nah, anaknya Ki Parmin ini yang menceritakan kisah horor sang bapak ketika diberi tanda oleh seorang calon dalam tanda kutip customernya. "Assalamualaikum," terdengar suara perempuan bertamu. "Waalaikumsalam. Oh iya teh, silakan masuk," jawabku mempersilakan masuk. "Cep, bibi Srinya ada?" tanyanya. "Oh, ada teh." Tak lama kemudian muncul Bik Sri. Masuk sini Kom." "Iya Bi, maaf ya, ini saya jadi terlambat datang ke sini. Soalnya Kokom nungguin bapak dulu." "Loh, bapak emangnya kemana? Apa habis dari kebun?" tanya Bik Sri. Bukan Bi, bapak habis dipanggil suruh mandiin jenazah dari salah satu warga kampung yang ada di atas sana. Cuma yang ini agak beda ceritanya Bi. Almarhum meninggal karena bunuh diri. Makanya dimandiinnya agak lama sama bapak." "Hah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus gimana ceritanya Kom?" tanya Bik Sri semakin penasaran. Kokom dengan senang hati menceritakan kronologis kejadian horor 1 hari yang lalu sebagai tanda firasat yang diberikan si calon customer kepada Pak Parmin. Sambil membantu merajangi sayur-sayuran untuk pesanan catering, Pak Parmin dari dahulu dikenal sebagai pemandi atau pengurus jenazah di kampung itu. Tak hanya di kampungku saja yang memakai jasa Pak Parmin, melainkan sampai beberapa kampung di sekitar. Nama Pak Parmin ini cukup dikenal sebagai pemandi jenazah. Karena seringnya beliau mengurusi jenazah, Pak Parmin ini seperti menjadi peka dengan firasat-firasat yang diberikan dari orang yang mau menyewa atau sudah menyewa jasanya sebagai pemandi jenazah. Tak jarang Pak Parmin ditemui lewat mimpi atau didatangi arwah, sekedar mengucapkan terima kasih sudah memandikan jenazah saya, atau "Pak, tolong mandikan jenazah saya ya." Baginya itu bukan suatu hal yang menakutkan. Pak Parmin juga sering memandikan jenazah dari berbagai macam keadaan. Ada yang meninggal karena sakit, dan ada juga yang meninggal karena kecelakaan. Dan bahkan ada pula yang meninggal karena diguna-guna. Menurut Teh Kokom, sangat jarang ayahnya memandikan jenazah karena bunuh diri. Adapun 1 kali peristiwa dahulu, sang ayah pernah mengurus jenazah meninggal bunuh diri karena meminum racun serangga.
Setelahnya, ia tidak pernah lagi menemui kasus memandikan jenazah yang bunuh diri. Teh Koko mencoba mengingat-ingat peristiwa 1 hari yang lalu sambil mengerutkan kening. Ia bercerita ketika sang ayah merasa seperti diikuti oleh sebuah bayangan hitam. Saat itu si ayah menyapa, "Assalamualaikum ya ahli kubur. Siapa ini yang datang?" Tiba-tiba ada semilir angin di tengkuknya. Pak Parmin mulai agak merinding. Ia membatin-batin, "Ini tumben saya dikasih firasat hawanya agak menyeramkan. Mudah-mudahan arwah yang meninggal bisa kembali dengan tenang." Doa Pak Parmin lirih di dalam hati. Sekitar ba'da Isya di hari yang sama, sang ayah bercerita jika dirinya samar-samar mendengar seseorang meminta tolong diri. Pak Parmin lantas menanyakan kepada Kokom, apakah Kokom juga mendengar hal yang sama. "Kom, Bapak kok dengar ada orang minta tolong ya? Apa kamu juga dengar, Kom?" tanya sang ayah. Kokom hanya menggeleng dan berkata, "Palingan juga firasat dari orang yang mau pakai jasa Bapak." Bapak Kokom diam saja dan di tangannya memegang tasbih sambil berzikir. Hingga ketika itu ada ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Saat itu Pak Parmin langsung bangkit berdiri, ingin membuka pintu sambil berkata, "Biarin Bapak aja yang buka." Kokom yang penasaran ikut mengintip. "Aduh, siapa ya malam-malam tumben datang?" tanyanya dalam hati. Ketika pintu dibuka, tidak nampak seorang pun di sana. Terlihat dari balik pintu, Kokom yang saat itu mengintip dirinya langsung bergetar ketakutan. Dilihatnya pula sang ayah masih mematung di depan pintu, dan tangannya masih terus menguntai butir demi butir tasbih yang melingkar. "Tenanglah, saya akan memandikan jenazahmu," jawab Pak Parmin kemudian. Baru saja Pak Parmin menutup pintu rumah, Kokom langsung menanyakan, "Pak, tadi Bapak ngomong sama siapa?" Pak Parmin hanya diam. Ia kembali duduk dan berzikir. Baru beberapa saat, ketukan pintu misterius itu berlalu. Ada suara angin yang kuat di dalam rumah, hingga beberapa pajangan di atas meja terjatuh. Kokom dan anaknya yang saat itu sedang menonton televisi langsung disuruh segera masuk kamar oleh Pak Marmin. "Kom, kamu sama Ari masuk ke kamar dulu. Ada yang gak beres ini. Bapak mau coba komunikasi." Pak Parmin segera mengambil garam dapur yang lalu ditaburkan di setiap sudut rumahnya. Tak lama kemudian muncul lagi suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Pak Parmin langsung membuka pintu kembali, dan terlihat ada 2 orang yang tidak dikenali. "Assalamualaikum, Pak." "Oh, waalaikumsalam. Dari mana ya saudara-saudara ini?" tanya Pak Parmin. "Perkenalkan, saya Abdul dan ini Kosir, Pak. Kedatangan kami ke sini mau meminta tolong Bapak. Apa besok pagi Bapak bisa memandikan jenazah dari saudara kami?" 2 pemuda itu pun menjelaskan jika saudara mereka, Tatang, meninggal gantung diri di rumahnya. Jenazah Tatang ditemukan pagi hari, tapi
karena masih menunggu ibu dan sanak saudaranya, akhirnya diputuskan jika jenazah akan dimandikan, disolatkan dan dikebumikan di keesokan harinya. Keesokan harinya setelah selesai sholat subuh, Pak Parmin langsung pergi ke alamat yang tertera. Sesampainya di sana, Pak Parmin seolah dibuat terperanjat. Bagaimana tidak? Rumah itu terlihat gelap seperti tidak ada orang. Pak Parmin berkali-kali mencoba mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban di sana. Apa saya pulang saja ya? Rumahnya kosong begini, gumamnya dalam hati. Baru saja ia ingin beranjak pergi, tapi langkah kakinya dihentikan oleh beberapa warga desa. "Permisi pak, mau cari siapa ya?" "Oh dek, kebetulan saya dipanggil untuk memandikan jenazah dari Pak Tatang yang katanya kemarin meninggal." "Loh, kami yang warga di sini kok malah nggak tahu ya pak? Tetapi memang 2 hari ini Pak Tatang juga nggak kelihatan keluar rumah tuh," ucap salah satu pemuda. Singkat cerita, setelah kedatangan Pak Parmin, desa tersebut digegerkan dengan berita jika Pak Tatang telah meninggal dunia. Pak Parmin seolah-olah meyakinkan warga desa setempat jika ia memang didatangi oleh 2 saudara korban. Oleh karena demikian, sang kepala desa akhirnya memutuskan untuk mencoba mendobrak paksa rumah dari Pak Tatang terkait pembuktian benar atau tidaknya jika Pak Tatang sudah meninggal. Setelah pintu rumah Pak Tatang berhasil terbuka, terciumlah aroma busuk yang sangat menyengat hidung. Beberapa orang muntah-muntah karena tidak kuat. Sebagian orang yang penasaran ikut masuk mengikuti Pak Parmin ke dalam kamar Pak Tatang. Di dalam kamarnya kini terlihatlah dengan jelas tubuh Pak Tatang menggantung dengan seutas tali tambang yang dililitkan di atas langit-langit kamar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesosok jenazah itu hampir membusuk. Tubuhnya membiru kehitaman, matanya melotot, dan lidahnya panjang terjulur keluar, seperti merasakan sakit menjelang sakaratul maut yang teramat sangat. Dan terlihat juga tetesan air mata sang mayat yang keluar dari mata dan keluar dari lubang telinga, hidung, serta mulut. Sungguh, pemandangan itu sangat menyeramkan bagi Pak Parmin, karena kondisi jenazah yang sudah tidak memungkinkan untuk menunggu keluarga dari korban. Diputuskanlah jika jenazah langsung dikebumikan saja saat itu. "Sebentar, saya sudah berjanji untuk memandikan jenazah ini," ucap Pak Parmin. Tapi pak, jenazah korban ini sudah membusuk. Apa perlu dimandikan pak? Dan pastinya baunya itu sangat menyengat loh pak. Gak mungkin hilang. Kalau mau, kita bungkus saja jenazah dengan kain kafan, terus dikasih kamper, dan langsung disolatkan saja pak si jenazah, ungkap salah satu warga. Tidak nak, saya sudah berjanji untuk memandikan jenazah. Lagian memandikan jenazah bukan agar si jenazah menjadi wangi, tetapi maksudnya membersihkan jenazah dari hal-hal yang menajiskan sebelum ia dikebumikan, ungkap Pak Parmin. Karena Pak Parmin bersikukuh untuk memandikan jenazah,
akhirnya dimandikanlah jenazah Pak Tatang yang sudah mulai membusuk. Ketika dimandikan, Pak Parmin tak hentinya mengucapkan doa-doa lirih dalam hati agar Pak Tatang bisa berpulang dengan tenang dan arwahnya tidak menjadi arwah yang penasaran. Itulah akhir cerita dari Teh Kokom. Bi Sri yang masih penasaran kemudian kembali menanyakan, berarti itu yang 2 orang malam-malam datang bukan dari keluarga Pak Tatang dong?" Teh Kokom menjawab dengan agak terbata-bata, "Bi, masa di alamat yang ditulis di kertas pas bapak pulang malah jadi daun kering? Ih, ngeri saya. Berarti 2 orang yang datang semalam itu mungkin saja korinnya," jawab Teh Kokom mengakhiri cerita. Untuk penutup, jadi kalian jangan pernah terbesit ada niatan untuk bunuh diri ya. Karena semua masalah di dunia itu nggak akan lewat dari batas kemampuan manusia. Dan juga Tuhan sudah memberikan masalah atau cobaan sepaket dengan jalan keluarnya. Semoga kisah dari si pemandi jenazah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin. Baik, terima kasih kepada Mas penulis malam atas ceritanya pada malam hari ini. Dan memang benar ya, ketika kita itu ada masalah yang berat, itu jangan pernah terbesit untuk kita mengakhiri hidup kita. Karena apa? Memang Tuhan itu tidak pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Cuman kita aja yang kadang-kadang alay gitu ya. Ini ujian yang berat ya. Alay manusia itu kadang-kadang itu. Ya pokoknya tetaplah hiduplah, walaupun tidak berguna gitu loh. Mungkin itu saja cerita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ceritanya agak ngalor ngidul. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat.